Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi digital. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di kampus Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Muhammad Torisan SIKOM MIKOM. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang memiliki makna berbagi. Komunikasi adalah suatu ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur. Gerakan tubuh mengandung banyak makna dan seringkali lebih jujur daripada ucapan. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengiriman komunikator kepada penerima komunikan tanpa menggunakan kata-kata, dan komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh. Terdapat beberapa unsur di dalam komunikasi, yaitu 1. Komunikator. Siapa yang mengatakan adalah pihak yang bertindak mengirim pesan kepada komunikan. Kedua, pesan. Mengatakan apa adalah suatu hal yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Channel media adalah melalui media apa komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Di era digital ini, kita dapat menggunakan smartphone, email, radio sebagai media untuk berkomunikasi. Keempat, komunikasi kepada siapa adalah pihak yang menerima pesan atau informasi, dan komunikator. Komunikan sering disebut juga pendengar, penerima, pembaca, atau pemirsa. Kelima, efek dengan dampak atau efek apa adalah akibat setelah terjadinya proses komunikasi. Efek ini dapat terjadi pada komunikator, komunikan, maupun lingkungan. Efek kognitif adalah efek yang berkait dengan nalar atau pikiran. Misalnya orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kedua, efek afektif. Afektif adalah efek yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya orang yang semula senang menjadi tidak senang. Ketiga, efek konatif. Efek konatif adalah yang menimbulkan niatan untuk berperilaku tertentu. Misalkan orang yang tadinya malas menjadi rajin. Contoh komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah satu pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh komunikan, yang menghasilkan timbal baik yang positif dan tidak terjadinya kesalahpahaman di antara keduanya. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapai tujuan melalui proses komunikasi tersebut. Komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dan menjalani hubungan. Komunikasi menjadi cara untuk memberi respon kepada lawan bicara. Yang pasti kita akan merasakan dengan menjalani komunikasi yang efektif akan menciptakan suasana tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikasi maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Kita selalu memerlukan komunikasi yang efektif, karena jika tidak terjadi komunikasi yang efektif,
maka akan ada banyak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, dan tidak tersampaikannya pesan dengan baik. Terdapat kendala tertentu yang terkadang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim maupun penerima.